Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tintin Harlina Eskom Mkom. Saya dosen dari Prodi D3 Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja PDDD UKTPT sertifikasi dosen pada tahun 2025 pada bidang pengajaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Salah satunya mata kuliah interaksi manusia dan komputer pada semester 1 dengan rumpun mata kuliah umum dengan bobot 2 SKS. Untuk pertemuan perkuliahan selama 1 semester ada 16 kali tatap muka meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari deskripsi mata kuliah interaksi manusia komputer. Yaitu mata kuliah ini secara umum mempelajari pengetahuan mengenai perancangan antarmuka untuk perangkat lunak serta perannya dalam mewujudkan perangkat lunak yang tepat dan bermanfaat bagi usernya. Jadi materi yang dibahas meliputi rancangan implementasi dan evaluasi antarmuka dengan pengguna perangkat lunak. Topik-topik spesifiknya adalah definisi perancangan interaksi, karakteristik manusia, karakteristik komputer, perancang sistem yang interaktif, kegunaan dan prinsip perancangan. Pemahaman akan kebutuhan perancangan, pengevaluasian perancangan interaksi, perancangan antarmuka, implementasi, dan perkembangan desain. Sedangkan CPL Prodi yang diberikan pada mata kuliah ini yaitu CPL pertama menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. CPL 2 menjelaskan konsep dan teori dasar pengembangan UI dan atau UX, sistem informasi berbasis web maupun mobile. CPL ketiga mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. CPL 4 mampu membuat konten sosial media untuk promosi instansi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya penerapan konsep perancangan interaksi, faktor dan karakteristik interaksi manusia dan komputer. Sedangkan CPMK kedua mahasiswa mampu menganalisa kebutuhan perancangan IMK. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep prototipe dalam perancangan interaksi. CPMK keempat, mahasiswa mampu melakukan perbaikan desain interaksi manusia komputer sesuai hasil evaluasi. CPMK kelima, mahasiswa mampu menghasilkan sebuah aplikasi yang interaktif. CPMK keenam, mahasiswa mampu memahami perkembangan atau tren yang memanfaatkan perancangan ruang informasi dan mengetahui best practice dalam mendesain interaksi pada aplikasi berbasis web dan mobile. Selanjutnya itu materi pembelajaran. Yang pertama faktor IM, interaksi manusia dan komputer. Kedua faktor manusia, ketiga faktor komputer, keempat interaksi, kelima daya guna, 6 ragam dialog atau gaya interaksi, ketujuh model pengguna, 8 desain dan notasi dialog, 9 desain, 10 teknik evaluasi, 11 help dan dokumentasi, 12 website dan mobil. Untuk referensi saya menggunakan buku dan e-book. Sedangkan sistem pembelajaran dengan menggunakan model blended learning, yaitu pertama pertemuan tatap muka atau luring meliputi metode pembelajaran, yaitu pertama ceramah dengan menjelaskan materi kuliah di kelas lalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Yang kedua yaitu dengan small group discussion, yaitu model pembelajaran diskusi kelompok yang melibatkan mahasiswa untuk berinteraksi dan bertukar pendapat secara aktif, sehingga mahasiswa dapat memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu berupa self-directed learning, yaitu model pembelajaran dengan mahasiswa mengerjakan tugas mandiri. Yang keempat yaitu membuat group WhatsApp untuk menjalin komunikasi dengan mahasiswa. Yang kedua itu dengan pertemuan tatap maya atau daring dengan materi pembelajaran yang bisa diakses pada e-learning kampus dengan alamat learn.stikombanyangi.ac.id yang terdiri dari absensi mahasiswa, capaian pembelajaran, bahan ajar atau video pembelajaran, dan tugas maupun pengumpulan tugas mahasiswa. Tahap akhir yaitu assessment yang meliputi pertama yaitu nilai kehadiran atau absensi mahasiswa dengan bobot 10%. Yang kedua nilai tugas atau individu atau tugas kelompok dengan bobot 30%. Yang ketiga yaitu nilai UTS dengan bobot 25%. Yang keempat nilai ujian akhir semester dengan bobot 35%.
Demikian penjelasan saya tentang penjabaran dari RPS dan kontrak kuliah. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara luring atau tatap muka pada pertemuan ke-6. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelum membahas materi kuliah IMK hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum membahas materi berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan dari pertemuan minggu kemarin. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita membahas materi untuk hari ini ya. Judulnya itu ragam dialog dan gaya interaksi. Dari materi hari ini kita membahas tentang dialog, istilahnya dialog style ya. Sebelumnya yaitu saya akan menyampaikan capaian pembelajaran ya. Jadi setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa itu dapat menguasai konsep-konsep interaksi manusia dan komputer dengan baik ya. Jadi sehingga dapat mengintegrasikannya dalam desain software sesuai dengan prinsip UCD ya. Terus selanjutnya itu kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi mahasiswa ini dapat memahami dan mampu menjelaskan konsep desain ya dari dialog atau dialog style ya, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing dari dialog style ini. Dalam kemampuan akhir ini nanti Anda harus bisa intinya membuat desain tentang dialog ini ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Lanjut yaitu dalam ragam dialog ini aspek penting dalam dialog yaitu apa namanya? Interaksi ya. Ada gaya interaksi dialog di dalam layar monitor. Dan interaksi ini merupakan dialog antara manusia dan komputer ya. Jadi ragam dialog ini bisa diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam pengambilan kaidah informasi, yaitu antara user dan dalam sistem komputer ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Lanjut ya. Dari tujuan dibuat ragam dialog pada interaksi manusia komputer. Nah, sini untuk menyajikan atau mendiskusikan berbagai teknik dialog ya. Jadi ada untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik yang nanti akan disajikan. Ada beberapa sifat setiap ragam dialog ya. Ini dari sini yaitu pertama inisiatif. Nah, inisiatif ini dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang nanti akan dibangun ya. Selanjutnya yaitu sifat lainnya keluasan. Jadi sistem komputer ini harus menyesuaikan diri dengan keadaan pengguna. Yang ketiga yaitu kompleksitas. Nah, kompleksitas ini sistem yang dibuat ini sesuai dengan yang diperlukan ya. Yang keempat yaitu kekuatan. Nah, kekuatan ini merupakan jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Kemudian selanjutnya itu ada beban informasi. Beban informasi ini yaitu penyajian informasi harus disesuaikan dengan aras pengguna. Nah itu beberapa tujuan dari ragam dialog ya. Bisa dipahami? Lanjut ya. Itu macam-macam dalam ragam dialog atau gaya interaksi ya. Di situ ada 8 poin ya untuk ragam dialog. Yang pertama yaitu command line ya, atau istilahnya baris perintah tunggal. Jadi sini perintah itu dilakukan melalui keyboard ya. Jadi diketikkan menggunakan keyboard. Jadi di situ mungkin mengetikkan kunci atau beberapa karakter atau mungkin ada gabungan kata dan kunci seperti itu. Jadi nanti implementasinya itu berupa
ada karakter ya, karakter atau berupa singkatan pendek atau apa istilahnya, ada beberapa kombinasi dari karakter sama apa itu namanya, kayak kata-kata gitu. Jadi untuk baris perintah tunggal ini lebih baik untuk pengguna ya, yang sudah istilahnya yang sudah mahir atau yang sudah ahli itu. Jadi kalau pengguna yang kurang familiar itu akan kesulitan. Jadi di sini akan menawarkan akses yang langsung ke fungsi sistemnya. Contohnya yaitu yang digunakan yaitu sistem operasi Unix atau sistem operasi DOS itu. Mungkin Anda belum mengenal ya sistem operasi DOS. Jadi sistem operasi DOS ini sistem operasi yang dipergunakan sekitar tahun 90-an itu. Lanjut untuk baris perintah tunggal ini ada keuntungan dan kerugian ya. Keuntungannya cepat, efisien, akurat, ringkas, luas, jadi bisa diinisiatif oleh pengguna. Terus ini user juga lebih hati-hati dan paham dengan setiap perintah yang nanti akan dieksekusi. Ada juga selain keuntungan, kerugian, memerlukan latihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini untuk baris perintah tunggal ini punya beban ingatan tinggi ya. Jadi pengguna itu harus mengetikkan berapa perintah itu atau rumus-rumus gitu. Jadi harus beban ingatannya itu harus tinggi atau tidak boleh ini lupa gitu. Yang lain itu jelek dalam menangani masalah. Itu berapa keuntungan dan kerugian dengan menggunakan baris perintah tunggal. Ini biasanya digunakan dalam sistem operasi DOS ya. Bisa dipahami soal di sini? Lanjut ya. Nah, ini untuk berapa baris perintah terstruktur ya. Nah, ini ada kumpulan banyak perintah tunggal menjadi satu rangkaian ya. Jadi diimplementasinya digunakan dalam sistem operasi ya, atau menggunakan sistem DOS ya. Jadi contohnya ini berapa prompt yang dituliskan ini ya. Jadi nanti urutan dari ini baris perintah ini disimpan ke dalam file ya. Misalkan dalam file dinamai file hi.bat, contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu menu ya, sistem menu. Untuk menu ini contohnya ini ya, itu file ini menu, ini berarti menu title ya. Terus yang ini menu itemnya, di sini menu barnya ya. Terus yang ini exit ini masuk juga namanya menu. Terus yang ini namanya separator bar ya, itu. Jadi ini dari tampilan menu. Jenis menu itu ada berapa jenis ya. Yang pertama itu bar menu. Bar menu itu di atas layar. Jadi menu ini menyeret turun ya. Jadi layarnya itu biasanya untuk dari menu itu gambarannya menyeret turun. Terus setelah bar menu ada pull down menu. Jadi untuk pull down menu ini menahan mouse dan tarik down atau istilahnya ditarik dari menu pull down ini ya. Selanjutnya itu drop down menu. Jadi menu ini mengungkapkan klik mouse ya. Ada lagi fall down menu. Jadi mouse ini hanya bergerak di bar. Selanjutnya itu menu ini merupakan tindakan untuk objek yang bisa dipilih ya. Dan lagi P menu. P menu itu diatur dalam sebuah lingkaran. Jadi di sini lebih mudah dan cepat untuk memilih berapa item. Untuk P menu ini kan nanti area targetnya itu lebih besar ya. Bisa dipahami? Ini yang tiga ini yaitu natural language ya. Natural language ini termasuk biasanya menggunakan bahasa alami atau bahasa sehari-hari. Untuk natural language ini biasanya ada ini ya, masalah misalkan samar atau nanti ada ambigu ya, atau sulit dilakukan dengan baik ya.
Jadi ada solusinya, yaitu harus mencoba memahami atau memilih menggunakan kata-kata kunci. Contohnya seperti itu. Ini merupakan tampilan dari natural language ya. Ini interface-nya seperti ini ya. Ini berapa gambaran dari natural language translation ya. Selanjutnya itu query interface. Nah, ini berupa pertanyaan atau jawaban antarmuka. Jadi di sini pengguna ini dipandu melalui interaksi dengan serangkaian kayak pertanyaan gitu ya. Jadi cocok untuk pemula ya, pengguna pemula. Cuma fungsionalitasnya itu akan terbatas. Jadi sering digunakan dalam sistem informasi. Contohnya seperti menggunakan bahasa ini query SQL itu ya. Jadi digunakan untuk mengambil informasi dari database. Ya. Jadi memerlukan pemahaman tentang struktur database atau berupa sintak bahasa ya. Jadi untuk query SQL ini memerlukan beberapa keahlian itu. Ini tampilan dari query filter ya, atau interface ya, interface-nya. Terus yang dua ini interface dari tampilan Google ya. Sedangkan yang selanjutnya itu form file ya, berupa seperti ini ya, membuat tampilan seperti layar kertas di formulir ya, membuat formulir gitu. Jadi layarnya tampilannya seperti kertas formulir ya. Jadi datanya itu kan dimasukkan di dalam tempat yang ini ya, relevan ini ya. Tuh. Ini kan ada dialog-dialognya itu. Jadi di sini memasukkan berapa kata atau perintah yang ada di sini ya. Tuh. Ini memerlukan desain yang baik nih. Jadi untuk koreksinya itu jelas gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan. Selanjutnya itu tampilan interface web ini ya. Web ini singkat dari ini Windows, icon, menu dan pointer ya. Tampilannya seperti ini ya. Di sini ada berapa icon atau dan menu ya untuk tampilannya ini. Jadi berupa style standar yang paling besar sistem komputer ini digunakan untuk PC atau desktop ya. Untuk elemen web interface ini ada berapa elemen ya, meliputi ini ya elemennya. Ada Windows ya. Windows itu berupa area layar yang bebas ya, jadi berisi teks atau grafis. Terus juga dapat dipindah atau diubah-ubahnya ya, bisa tumpang tindih dan tidak jelas satu sama lain, atau nanti bisa diletakkan di samping satu sama lainnya. Jadi ada ada scroll bar ya, terus ada title bar ya. Title bar itu untuk menjelaskan nama Windows-nya. Jenis-jenis Windows itu ada 4 ya. Yang jenis jendela titik ini yaitu tampilannya atau interface-nya seperti ini ya. Jadi ini merupakan jenis Windows yang sederhana ya. Jadi tampilannya sederhana. Jadi sekilas jenis ini mirip dengan tampilan apa adanya itu ya. Jadi untuk Windows model ini, untuk maksudnya titik ini hanya terdiri dari sebuah jendela yang mempunyai fasilitas pemindahan halaman atau istilahnya untuk ini scroll secara otomatis pada satu arah. Nah, biasanya digunakan untuk ini ya di sistem DOS itu, jadi menggunakan .prom itu, jadi diketikkan di sini untuk perintahnya ya. Yang kedua itu time multiple window. Model ini, tampilan Windows ini termasuk layar tampilan yang digunakan secara bergantian ya. Jadi oleh jumlah
apa itu namanya, jendela pada waktu yang berlainan. Jadi bisa tampilannya itu bisa diganti-ganti gitu, maksudnya seperti itu ya. Jadi biasanya digunakan untuk atau diterapkan pada editor teks nih ya. Yang ketiga yaitu speed multiplex window ya. Jadi untuk tampilannya ya seperti ini ya. Ini untuk Windows ini tampilan ini lebar layarnya dibagi menjadi berapa jendela ya. Tuh, misalkan dari tampilan kan ada berapa? 2 ya. Berapa tampilan ini? 2 jendela, 2 ya, 1 2 itu. Jadi biasanya digunakan untuk perangkat lunak apa di WordPerfect atau yang versi DOS itu ya. Yang selanjutnya itu non homogen. Jadi untuk tampilan jendela non homogen ini termasuk interface yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis jendela di atas itu tadi ya. Jadi ini ada punya istilahnya tampilannya lebih beda ya dengan yang 3 di atas tadi. Nah, yaitu di sini ada ikon, ada zoom Windows itu ya, ada zoom, ada ikon-ikonnya ya. Jadi pengguna itu bisa melihat bagian tertentu dari objek yang diamati di layarnya ini. Jadi untuk jendelanya ini juga bisa diperbesar ya, diperbesar atau diperkecil ya. Di sini itu diperkecil, diperbesar. Jadi digunakan sesuai kebutuhan ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu elemen WIM icon ya. Tampilan ini kalau yang pertama gambar yang atas ini berupa ikon aplikasi ya ini. Ikon aplikasi. Terus yang gambar bawah ini berupa ikon mobil aplikasi ya. Selanjutnya yaitu elemen WIM menu. Elemen WIM menu ini ada berapa menu ini ya tampilannya, misalkan file, edit, option atau yang lainnya. Jadi untuk pilihan operasinya itu yang ditampilkan di layar ini ya. Jadi di sini menggunakan menggunakan apa ini? Untuk milih ya, pointer ya ini. Menggunakan pointer. Jadi layarnya itu menunya itu muncul saat nanti dibutuhkan itu. Elemen WIM pointer ini yaitu berupa gaya WIM yang menunjuk dan memilih ya. Jadi ini menggunakan menggunakan mouse ya ini. Menggunakan mouse atau pakai trackpad, joystick atau berupa keyboard yang digunakan ini berapa perintah ini ya. Elemen selanjutnya itu berupa button ya. Elemen button ini termasuk elemen jenis khusus. Contohnya tombol radio ini ya. Ini namanya tombol radio. Ada 2 pilihan ya. Misalkan gender, male, female. Terus ada juga berupa kotak centang ini ya, kotak centang. Jadi ada dipilih ya, kotak centangnya misalkan di sini ada 3, jadi dipilih salah satu yang mungkin dianggap paling benar. Tuh. Jadi ini namanya button ya. Bisa dipahami? Lanjut ya. Kalau ini namanya combo box ya. Combo box ini termasuk kombinasi antara drop down list atau list box. Jadi sebuah single text box. Jadi untuk tampilan combo box ini pengguna itu bisa memilih ya, milih dari interface yang ditampilkan di sini. Contohnya ini ada klasifikasi, ini harus dipilih klasifikasi A, B, C, D, harus dipilih salah satu ya. Nah, jadi combo box itu tampilannya seperti ini ya. Kan mirip dengan combo box mirip dengan drop down. Ya, mirip dengan drop down. Kalau yang tampilan ini namanya list box ya. Nah, ini termasuk tombol
apa itu namanya, tombol shift atau kontrol ya ini. Ini ada pilihan ya. Pilihan ada berapa item 1 sampai 9. Ini bisa dipilih ada berapa item, ini bisa dipilih ya. Tuh. List box ini kan juga mirip dengan apa? Checkbox ya. Yang terakhir yaitu ini ya, 3-dimensional interface ya. Mungkin Anda sudah nggak asing lagi ya interface seperti ini ya. Button-buttonnya ya, ini model apa, virtual reality ya, tuh atau berupa tombol-tombol yang 3D ya, model 3D ini. Anda kan sudah nggak asing lagi dari apa tampilan ini ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Saya Bu, izin bertanya. Perkenalan, nama saya Novan Ramadhani dengan NIM 3124101292. Terkait sama materi sebelumnya, saya ingin bertanya, apa itu arti dari manipulasi secara langsung? Manipulasi langsung ya. Manipulasi langsung itu termasuk sebuah penyajian ya, penyajian atau aktivitas dari pengguna ya, atau istilahnya yang nanti akan dikerjakan oleh komputer. Jadi ketika pengguna memberi instruksi langsung yang ada pada layar monitor ya, seperti itu. Contohnya apa kira-kira? Seperti ini simulator ya, simulator pada apa itu pesawat atau simulator pada mobil, nah, contohnya seperti itu. Nggak ada. Kalau nggak ada yang tanyakan untuk pertemuan ini yaitu tentang diskusi kelompok ya. Jadi diskusi kelompok dengan temanya ini ya, menggunakan ragam dialog yang perlu dituangkan dalam masalah ergonomi ya. Jadi untuk nanti memberikan contoh ergonomi dalam kehidupan sehari yang dapat dilakukan di berbagai bidang ya, terutama dalam bidang pekerjaan ya. Jadi dibentuk 4 kelompok ya. Silahkan membentuk kelompok diskusi. Jadi 4 kelompok ya, ini bagi kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan untuk diskusi. Selanjutnya untuk kelompok 3 hasilnya. Siapa kelompok 3? Samsudin. Ya, kelompok Samsudin. Diskusi kelompok kami untuk pertanyaan pertama adalah sebagian besar, untuk jawabannya adalah sebagian besar pekerjaan saat ini diselesaikan menggunakan pemanfaatan perangkat digital. Hal ini membuat Anda akan dihadapkan dengan komputer atau laptop setiap hari, sehingga penting untuk menempatkan sesuai dengan konsep ergonomis. Untuk yang pertanyaan kedua, jawabannya adalah layar yang diatur sejajar dengan pandangan mata untuk menghindari rasa sakit pada bagian leher. Itu saja. Ya, oke, sebenarnya bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, kelompok terakhir, Mbak. Siapa namanya? Perkenalkan, saya Manda Fitri dari kelompok 4. Jadi dari hasil diskusi kami, kita mengambil contoh mouse. Selain keyboard, mouse juga memiliki ketentuan tersendiri. Yaitu apabila jika kita menggunakan mouse, jadi posisi tangan, posisi lengan, pergelangan tangan, dan tangannya sejajar, maka kita secara tidak sadar sudah menerapkan ergonomi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Bu. Ya, oke, bagus sekali jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada ini apa, untuk tugas di rumah ya. Tugas di rumah nanti bisa dilihat di e-learning ya, di e-learning kampus tuh. Jadi dikumpulkan 1 minggu kemudian ya, minggu depan dikumpulkan ya. Jadi tugas di rumah, tugas mandiri ya. Sebelum Ibu akhiri dari pertemuan hari ini, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.